Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Dewi, NIM 8601817888 dari UT Muara II. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas praktikum pada mata kuliah IPA DST. Modul 1, Makhluk Hidup Kegiatan Perkembangbiakan Seksual pada tumbuhan, yaitu struktur pada bunga kembang sepatu. Tujuan praktikum kali ini yaitu mengamati struktur bunga. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama kaca pembesar, dan yang kedua pinset, ketiga silet, dan keempat bunga kembang sepatu. Perkembangan tumbuhan pada bunga lengkap adalah proses perubahan dan pertumbuhan organ reproduksi pada tumbuhan berbunga yang memiliki seluruh bagian bunga utama, yakni kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik bunga. Yang memiliki keempat bagian ini disebut dengan bunga lengkap karena memiliki alat reproduksi jantan dan betina yang memungkinkan terjadinya penyerbukan dan pembuahan dalam satu bunga. Salah satunya contoh bunga lengkap yaitu bunga kembang sepatu. Sekarang kita mengamati struktur bunga sepatu serta fungsinya. Yang pertama, tangkai bunga yang terletak pada bagian bawah bunga menghubungkan bunga dan batang. Fungsinya menopang bunga agar tetap melekat pada batang serta menyalurkan air dan zatara dari batang ke bunga. Kedua, dasar bunga yang terletak di atas tangkai bunga, tempat melekatnya semua bagian bunga. Fungsinya menjadi tempat bertumpunya seluruh bagian bunga, seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Yang ketiga, kelopak bunga. Kelopak bunga berwarna hijau yang menyerupai daun, mengelilingi mahkota dengan bagian luar. Fungsinya melindungi kuncup bunga sebelum mekar agar tidak rusak. Keempat, mahkota bunga. Mahkota bunga berwarna merah besar dan memiliki permukaan yang lembut. Fungsinya menarik perhatian serangga penyerbuk seperti lebah dan kupu-kupu. Kelima, benang sari. Terdiri dari dua, yaitu tangkai sari dan kepala sari. Tangkai sari batang tipis yang menyangga kepala sari, sedangkan kepala sari tempat menghasilkan dan menyimpan serbuk sari. Fungsinya yaitu menghasilkan sel jantan untuk proses penyerbukan. Yang keenam, putik, yaitu alat kelamin betina. Putik terdiri dari kepala putik dan tangkai putik, dan di mana kepala putik permukaan lengket, tempat menempel serbuk sari, sedangkan tangkai putik menghubungkan kepala putik dengan oparium, yaitu oparium merupakan tempat berbakal biji yang akan menjadi biji setelah pembuahan. Fungsinya sebagai tempat terjadinya tumbuhan antara jantan dan sel betina. Ketujuh, bakal biji. Bakal biji yaitu terletak di dalam bakal buah oparium. Fungsinya setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Kedelapan, bakal buah oparium. Fungsinya setelah pembuahan, bakal buah berkembang menjadi buah yang melindungi biji. Adapun hasil pengamatan yang telah saya lakukan,
Yang pertama, morfologi bunga sepatu. Morfologi bunga sepatu adalah struktur luar atau bentuk bagian bunga yang dapat diamati secara langsung. Yang pertama, tangkai bunga. Kedua, kelopak bunga. Ketiga, mahkota bunga. Dan keempat, benang sari atau alat kelamin jantan. Kelima, putik bunga atau alat kelamin betina. Dan yang keenam yaitu dasar bunga. Kedua, sayatan vertikal bunga sepatu. Sayatan vertikal bunga sepatu merupakan irisan membujur dan bagian atas ke bawah bunga yang bertujuan untuk melihat struktur bagian dalam bunga secara lengkap. Melalui sayatan bunga vertikal, kita dapat melihat letak dan hubungan antara benang sari putik serta bagian lainnya yang membantu memahami fungsi reproduksi bunga sepatu. Jadi, saya dapat menyimpulkan bahwa bunga sepatu termasuk bunga lengkap karena memiliki semua bagian utama bunga, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Selain itu, bunga selalu bersifat bunga sempurna karena memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu bunga. Terima kasih telah menyaksikan video praktikum yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.